Halo semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, sehat selalu. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir, amin. Biar kita bisa merasakan udara bebas, bisa jalan-jalan tanpa pakai masker, bebas kemana aja. Oke, jadi kembali lagi di sini saya akan mereview pasar dan juga saham-saham potensial tren. Buat yang baru pertama kali nyimak video ini, jadi video ini kita akan bahas saham pakai chart, murni pakai chart tanpa ada news, tanpa ada rumor, tanpa ada isu, ya kan? Jadi nggak akan dibahas di sini, gitu kan? Itu akan boros tenaga, boros waktu, boros pikiran juga kalau kita bahas itu, yang tentunya nggak begitu ngefek, karena dari chart cukup saja dari chart kita bisa analisa dengan bagus di saham. Dan juga video ini disupport oleh tools yang bernama BTS Bot, ya kan, Brief Trading System dengan bot Telegram. Ini merupakan tool support bot Telegram saham pertama kali di Indonesia sebagai pioner ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita opening dulu ya. Sebelum masuk ke materi, yuk klik subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar muncul notifikasi saat ada video baru di channel ini. Kita masuk ke pembahasan terlebih dahulu, kita masuk ke pembahasan IHSG. Gimana sih kondisi IHSG? Oke, ini pakai chart BTS Spot. IHSG masih mirip dengan minggu kemarin, yaitu masih dibayangin dengan supportnya yang kemarin belum breakdown. Dimana itu, yaitu ini nih, garis ini. Nilainya 5735. Nah, ini masih menjadi support buat IHSG seminggu ke depan. Gitu. Kenapa saya bilang support? Nanti akan saya bahas di chart berikutnya. Tapi kondisi IHSG lebih membaik memang. Benar lebih membaik. Seperti yang kelihatannya. Nah, karena apa? Karena powernya sebelumnya merah, berubah pink, berubah lagi menjadi hijau muda. Ini kondisi degradasi warna yang meningkat, yang mengindikasikan kondisinya membaik. Oke, kita lihat dulu. Nah, IHSG masih kayak yang udah dibahas di minggu sebelumnya ya. Supportnya masih sama kayak tadi, dan support selanjutnya masih dibayangin support selanjutnya kalau breakdown, yaitu di Fibo 50%, nilainya di 5.629. Dan kalau Fibo-nya kita tarik ke belakang lagi, ketemu di Fibo 38.2 di 5.514. Ini support berikutnya ya. Jadi kalau yang tadi support tadi breakdown, ini sebagai support selanjutnya di range harga 5.514 sampai dengan 5.629. Itu ya, masih sama dengan minggu kemarin. Terus, nah ini dia nih, kenapa yang 5735 tadi support? Karena IHSG belum berhasil breakout dari resistnya ini, resist middle band area magenta. Dimana kalau dia breakout ini dia udah masuk uptrend. Tapi 2 hari kemarin ya, saya zoom 2 hari kemarin dia sempat nyentuh middle band tapi balik lagi, belum jadi breakout. Nah, maka dari itu yang support tadi masih dijadikan acuan. Terus, nah ini dia nih. Tapi sedikit melegakan IHSG karena dia closingnya di atas garis biru ini, EMA 200. Kalau garis hijau MA 200. Yang atas eksponensial, yang hijau yang biasa, yang simple moving average. Yang eksponensial kita pakai karena kemarin dia sempat ketahan di sini, terus breakdown, dan sekarang kembali ke atas lagi. Jadi sedikit melegakan, walaupun tadi middle band-nya belum ketembus ya, tapi lumayan lah. Gitu. Itu IHSG. Nah, ini chart net buy sell asing ya. Jadi di sini kita tahu pergerakan asing. Jadi di IHSG, asing udah masuk di IHSG, tapi belum gede dan belum konsisten. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya ya, akhir tahun kemarin cukup gede-gede ini. Dan harganya juga naik, dibarengin dengan harganya naik, tapi untuk sekarang belum kelihatan asingnya konsisten, tapi udah masuk gitu kan. Udah masuk, jadi kondisinya udah membaik lah dibandingkan sebelumnya, merahnya cukup gede gitu. Dan sekarang udah mulai masuk. Oke, itu IHSG. Kemudian kita masuk ke sektoral. Kalau IHSG kayak gitu, sektoralnya kayak gimana? Oke, di sini ada 11 sektor.
kita akan bahas performa semua sektor ini terhadap IHSG gimana. Jadi PQ chart ini akan menampilkan performa dari sektor-sektor itu terhadap IHSG. Di sini porosnya atau pusatnya itu composite atau IHSG. Jadi si sektor ini akan berputar mengelilingi si IHSG ini tergantung dari performanya. Performa yang bagus seperti apa? Yaitu kalau dia arah putarannya, kepala dot yang besar ini yang jadikan kepalanya, itu arahnya ke atas dan lebih condong ke kanan, itu yang bagus. Di sini kelihatan yang bagus yang mana, yaitu ini, consumer cyclical, ini lagi oke. Terus sektor industri ini lagi oke, sama sektor finance, di sini kurang begitu kelihatan, tapi udah saya zoom, ini naik, ya kan. Jadi ada 3 sektor yang bagus, consumer cyclical, industri, dan finance. Consumer non-cyclical kenapa nggak bagus? Kurang bagus karena dia memendek lah ya. Sebelumnya panjang, saya arahkan dari titiknya panjang, kemudian pendek. Ini melemah, performanya melemah, infra juga begitu, melemah, teknologi juga begitu, melemah juga. Kalau yang lain, energi, transportasi, health, terus properti, basic, ini semuanya turun. Ini lagi nggak oke. Jadi sektor yang bagus ada 3, finance, industri, dan cyclical. Teman-teman bisa cari ya saham-saham yang ada di under sektor yang bagus-bagus ini, karena banyak ya saham-saham yang ada di sektor ini, jadi bisa disimak. Oke, itu sektoralnya. Nah, bagaimana sahamnya? Nah, saham-saham potensial maksudnya adalah saham yang potensi uptrend. Ini diambil dari alert potensialnya PT Spot. Note-nya untuk saham ini apa aja? Yang pertama, saham ini mohon dijadikan watchlist, pantauan atau wait and see dulu, karena saham ini belum layak dibeli. Ya kan, kalau di PT Spot belum ada sinyal buy-nya. Jadi dilihat dulu lah, dilihat dulu. Dan saham ini potensinya uptrend. Uptrend artinya dia sekarang kondisinya downtrend. Terus kemudian saham ini jangan dibeli dulu ya. Tapi boleh dibeli kalau dengan syarat. Jika titik-titik, kalau buat member PT Spot mungkin tinggal nunggu sinyal ya. Kalau keluar sinyal buy bisa langsung buy. Tapi yang belum jadi member, nanti akan saya sebutkan minimal dia breakout di resist tertentu baru boleh masuk. Terus yang terakhir, silakan eliminasi saham-saham ini jika dia breakdown supportnya. Nanti supportnya juga akan saya sebutkan. Oke? Tercopy ya. Kita langsung masuk ke sahamnya. Nah, ini alert potensialnya si PT Spot. Banyak ya sahamnya, dibandingkan minggu kemarin cuma 1, minggu sebelumnya juga cuma 1, sekarang banyak. Nah, ini bisa mengindikasikan IHSG membaik. Oke. Nah, jadi kita akan mulai dari saham-saham yang punya value transaksi gede-gede dulu ya. Ini ada Agro 43 miliar gitu. Ada Akra 16 miliar, transaksi di hari itu aja, satu hari terakhir. Nah, saham-saham yang nilainya kecil, value-nya kecil, kita akan bahas terakhir. Untuk saham United Tractor UNTR kita skip ya, karena minggu kemarin udah dibahas. Jadi dia 2 kali masuk nih, 2 kali masuk di alert. Jadi silakan disimak ya video yang kemarin kalau teman-teman mau lihat UNTR seperti apa. Oke, kita masuk ke yang pertama, saham Agro. Saham Agro ini masuk alert potensial dan dia muncul dot biru. Ini sinyal spekulatif buy tapi masih belum yakin, masih ragu-ragu. Supportnya di mana? Supportnya ada di ini S1. Ini nilainya tumpuk kurang kelihatan di 800. Jadi silakan delete saham ini di watchlist teman-teman kalau dia turun terus breakdown harga 800. Gitu. Apa sih yang menarik dari Agro ini? Sektornya finance lagi oke. Yang pertama itu. Yang kedua, ini cycle-nya memang belum oke banget, itu kan speed powernya juga masih lumayan. Yang kedua adalah net bass-nya, bandarmologinya bagus. Hari terakhir, dia fasenya akumulasi ya, dari 20 Mei, dan hari terakhir, hari Jumat, transaksi terakhir, dia rasionya gede banget. Ini berarti bandar masuk di sini, di atas 2. Sebelumnya dia rasionya 0,0, distribusi kecil-kecil aja, dan akumulasi juga kecil-kecil. Tapi terakhir dia gede. Terus, kapan sih bisa masuk di Agro ini? Minimal kalau dia breakout middle band. Harganya di 925, itu minimal ya. Silakan kalau di atas ini boleh masuk. Terus, nah dari sini kelihatan bahwa si Agro ini dalam kondisi downtrend. Ya, lebih bagus lagi nanti resistnya
kalau dia breakout di 964. Jadi tadi minimal masuk di 925, bagus lagi kalau dia breakout 964 bisa average up. Dengan support tadi 800. Itu agro. Saham yang kedua Akra. Nah, apa yang menarik dari Akra ini? Sektornya energi. Tadi melemah, ya kan? Tapi sahamnya oke nih. Cycle-nya oke, naik, speed-nya hijau, powernya lumayan, hijau muda. Dan dia juga 3 kali berturut-turut, 3 hari terakhir, dia keluar dot biru yang berarti sinyal spekulatif buy. Ya, ini yang bagus. Terus yang berikutnya, net bass-nya juga bagus nih, bandarmologinya bagus nih. Dia hijau-hijau dan cukup konsisten, walaupun nilainya belum gede banget. Dan dia masuk akumulasi dari tanggal 25 Mei. Nah, kapan sih bisa masuk di Akra ini? Walaupun sinyalnya spekulatif buy kayak agro tadi, tapi lebih baik nunggu dia breakout resist minimal di 3275 di garis hijau ini. Karena IHSG lagi begitu, lagi kurang bergairah, ya kan? Nah, jadi minimal bisa masuk kalau breakout 3275. Chart yang bawah ini kelihatan bahwa Akra ini dalam kondisi uptrend, overall uptrend, mayor uptrend, ya kan? Karena dari beberapa bulan yang lalu, bahkan sampai dari akhir tahun. Ini koridornya Akra, pergerakannya kayak gini. Jadi dia habis mantul di support, dia sedikit reversal. Jadi ini kondisi yang cukup lumayan oke, tapi kalau dia breakout ini lebih oke lagi. Nah, supportnya di mana tadi si Akra ini? Supportnya di S1 ini, 3050. Kita ambil ini aja, walaupun ada di BTS Spot ya, yang magenta ini, tapi kita ambil S1 3050. Kalau breakdown ini silahkan skip, atau silahkan dilihat dari watchlist kalau dia turun sampai situ. Terus yang ketiga ada Java Confit. Kenapa ini bagus? Sektornya consumer non-cyclical, dia melemah kayak tadi. Terus cycle-nya oke, cycle-nya si saham ini sendiri, Java ini oke, dia dari merah jadi hijau, membaik. Speed-nya lumayan, kurang oke, powernya yang lumayan. Dan dia muncul spekulatif buy juga, itu. Terus bandarmologinya gimana? Nah, kelihatan ya bandarmologinya 2 hari kemarin dia akumulasi, walaupun kecil. 0,0 aja, belum sampai 1. Dan tapi dia udah masuk akumulasi nih. Masih dari 28 Mei. Yang sebelumnya kalau kita lihat dari sini, sebelumnya dia distribusi cukup konsisten. Tapi 2 hari terakhir akumulasi. Itu yang menarik. Terus kapan, saya tadi lupa. Kapan kita skip, kita remove dari watchlist kita kalau dia breakdown S2 ini ya. Di angka 1860. Ini supportnya 1860. Kapan bisa masuk? Minimal kalau dia breakout middle band ini di 2051. Nah, kalau lihat historinya middle bandnya oke ya, dia tembus bagus, sempat ketahan, breakdown dia jelek, tembus lagi, bagus lagi, dan sekarang belum bisa berhasil tembus. Jadi minimal breakout 2051, deket aja ini, tinggal nunggu bentar aja, kalau breakout bisa masuk. Nah, yang menarik lagi dari Java ini yaitu ini nih awan kumunya gitu. Jadi dia masih di dalam awan kumuh, tapi dia berusaha breakout juga, sama kayak middle band posisinya. Nah, jadi ada 2 indikator yang mendekati, yang nilainya hampir sama. Nah, cakepnya lagi, dia habis mantul dari supportnya. Support kuatnya yaitu di DSL ini ya, garis DSL warna hijau ini. Kalau tadi nilai 1860 supportnya, ini 1877 ya kurang lebih lah gitu. Jadi anggap aja 1860 tadi supportnya, sama mirip-mirip kayak DSL ini. Jadi kalau breakdown ini silahkan dilihat dari watchlist. Terus kemudian saham keempat yaitu BRIS, Bank BRI Syariah. Kita lihat apa sih yang menarik dari sini. Sektor finance dia lagi oke. Terus dia muncul sinyal spekulatif buy juga tuh. Tapi walaupun dia indikator cycle speed powernya lagi kurang oke. Tapi nggak apa-apa gitu. Minimal dia ada speculative buy dan sektornya juga lagi oke, dan dia masuk alert potensial. Terus net bass-nya gimana sih? Nah, tambahan lagi nih net bass-nya. Dia overall masih distribusi nih. Jadi cukup hati-hati masuk di saham ini. Nanti saya akan sebutkan resistnya di mana. Kita lihat juga
dia hari terakhir akumulasi cuma kecil banget, 0,58 doang rasionya. Hari-hari sebelumnya cukup distribusi cukup gede. Nah, dan dia kondisinya sekarang dia lagi uji resist nih. Uji resist di EMA 200 dan juga nilainya hampir sama dengan MA 200. EMA dan MA mirip-mirip lah. Dia lagi uji resist di sini. Terus, nah kapan sih bisa masuk di sini? Kalau breakout middle band ini di 2175. Nah, harga terakhir closingnya di 1870, jauh banget ya, nggak apa-apa. Karena memang bridge-nya kondisinya lagi sedikit aja yang oke gitu, jadi perlu konfirmasi yang kuat dari suatu indikator, salah satunya middle band. Tuh, kapan bisa di skip, bisa di remove dari watchlist kalau dia breakdown dari supportnya di berapa ya? Di 1750. Jadi kalau dia breakdown ini silahkan di remove. Tapi kalau dia masih bertahan di atas itu, bisa dipertahankan di watchlist dulu, baru nanti masuknya kalau dia breakout ini. Saham kelima yaitu CPIN, ya, CPIN. Apa sih yang menarik dari sini? Sebelumnya dia keluar sinyal spike buy, cuman terakhir dia membentuk candle seperti ini. Walaupun closingnya naik ya 2,3%. Nah, apa sih yang terjadi gitu kan di sini? Nanti akan kita lihat. Oh ya, ini dia masuk consumer non cyclical. Dia consumer sektornya lagi sedikit melemah, tapi sektornya sendiri oke banget nih. Sektornya naik, speednya hijau tua, powernya juga hijau tua. Nah, ini oke nih. Bandermologinya kayak gimana coba? Nah, bandermologinya akumulasi juga. 2 hari terakhir akumulasi dan cukup gede nih. Bahkan 2 hari kemarin, hari Kamis nih, rasionya sampai 4 nih, gede banget ini. Akumulasinya gede banget. Gitu. Jadi bagus nih. Nah, dari sini kelihatan nih kenapa candlenya kayak gitu bentuknya ya kan. Nah, kelihatan bahwa dia lagi mentok di resist middle band. Area magenta ini di 6787. Makanya dia belum berhasil breakout. Jadi teman-teman kalau mau masuk minimal breakout ini 6787. Itu. Dia nggak oke kalau dia breakdown support ini ya, supportnya berapa tadi? Di S1 6025. Itu supportnya. Tadi dia ketahan di middle band, yang berikutnya sama juga dia ketahan di awan kumuh. 2 indikator dengan nilainya hampir sama. Ketiga, dia ketahan juga di Fibo 50%, malah ada 3 indikator di sini. Jadi ini suatu resist yang kuat ya untuk tembus. Jadi kalau bisa break out dari sini oke banget, teman-teman bisa langsung masuk. Ya, kayak gitu. Terus itu CPIN. Nah, ini dari sini kelihatan bahwa dia mayor uptrend ya dari beberapa bulan yang lalu, dan resist tertingginya di sini nih. Di garis hijau ini, trendline hijau. Gitu. Saham keenam yaitu SMGR, Semen Indonesia. Apa sih yang menarik? Sektornya basic material. Dia lagi menurun banget sektornya, tapi sahamnya malah oke. Jadi bisa jadi ya kondisi kayak gini ya, sektornya menurun tapi sahamnya oke, itu bisa. Walaupun nggak semua ya, pasti beberapa, karena sektor juga dipengaruhi oleh saham. Ya, tapi pasti ada 1-2 yang bagus di antara yang lainnya. Jadi cycle-nya oke, speed-nya kurang, tapi power-nya oke juga. Lumayan, dan dia muncul sinyal spekulatif buy di hari terakhir. Supportnya di mana? Supportnya di 9100. Kalau dia breakdown dari ini udah nggak usah dipantau lagi. Bandermologinya gimana? Nah, kelihatan nih. Konsisten hijau-hijau, tapi rasionya kecil-kecil. Dan dia pastinya baru akumulasi juga dari 27 Mei. Lumayan lah, lumayan. Bisa dikatakan lumayan. Nah, kapan sih bisa masuk di SMGR ini? Bisa diperhatikan, ditunggu dulu kalau dia breakout dari garis hijau ini di angka 9975. Dah, tunggu itu dulu aja. Lebih baik nunggu daripada kita buru-buru ngejar harga bawah dengan kondisi pasar yang masih begini, dan juga kondisi SMGR yang kalau bisa dibilang lumayan oke gitu, tapi belum oke banget. Itu. Saham ketujuh yaitu ada IRRA. Nah, apa sih yang bagus di sini? Dia nggak ada sinyal apa-apa nih. Sektornya health juga lagi turun,
Tapi si sahamnya ini sekelnya naik, speednya hijau, powernya hijau muda, lumayan gitu. Kita lihat dari bandarmologinya, nah kelihatan bahwa dia akumulasi dari 28 Mei. Dan 3 hari terakhir juga udah akumulasi nih, 3 hari terakhir nih. Nah sebelumnya kelihatan merah-merah ini distribusi nih. Walaupun rasionya lumayan lah ya, plus minus 1 lah. Tapi lumayan si IRA ini. Nah, teman-teman bisa masuk di IRA ini kalau apa, minimal kalau dia breakout 1700. Nah, kalau dia berada di atas ini bisa masuk. IRA ini jelek kalau dia breakdown to supportnya di 1415. Nah, kalau dia udah breakdown ini udah lupakan aja. Tuh, saham ke-8. Wah, ini sampai 8 ya. Banyak banget ini. Nah, saham 8 yaitu ASI, Astra Internasional. Sektornya industri, lagi bagus. Nah, malah ini kebalikannya. Sektornya bagus, cycle-nya bagus nih ya. Sektor ini bagus cycle-nya. Tapi cycle sahamnya sendiri kurang oke, malah turun. Speed-nya merah, powernya hijau muda. Terus kok dia bisa masuk alat potensial gitu kan? Ya karena kriterianya masuk gitu. Kriteria yang dari PTS Spot masuk. Nah, kita lihat yang lain. Dari netbasnya, bandarmologinya 2 hari kemarin akumulasi kecil-kecil sebelum distribusi cukup lumayan, dan fasenya masih distribusi ya, jadi dia baru aja ibaratnya baru diakumulasi bandar tapi masih kecil. Karena kondisinya kayak gini, jadinya syarat masuk ASI adalah dia di 5312 minimal di situ. Agak jauh memang dari closing terakhirnya ya, memang, tapi kita tunggu dulu lebih baik gitu. Nah ASI ini jelek kalau dia breakdown support 5025. Udah lupakan aja kalau dia udah turun di bawah itu. Berikutnya saham ke-9 yaitu ABBA, ABA. Nah, apa yang menarik dari sini? Dia masuk consumer cyclical, sektornya lagi oke. Cycle si sahamnya juga lagi oke, speednya kurang, tapi powernya hijau muda. Oke ini. Nah, kemarin terakhir turun ya, hari terakhir turun minus 2,6. Turun tapi oke. Nah, gimana itu? Nah, kita lihat dari netbasnya. Memang sih belum kelihatan meyakinkan banget ya. Akumulasinya masih kecil-kecil dan fasenya juga masih distribusi. Ya. Tapi dia salah satunya mungkin langsung saya skip. Nah, salah satunya dia masih bertahan di atas awan kumuh. Nah, ini yang menarik nih. Silakan teman-teman, kalau dia masuk awan kumuh udah lupakan dulu. Gitu. Masuk dan turun ya. Kalau masuk naik mah masih oke. Tapi pakai acuannya ini aja lah. S2 ini ya, 198. Nah, dia breakdown ini dah lupakan. Minimal masuk kalau apa? Kalau dia breakout middle band di 241 nilainya. Dan kalau dia udah di atas ini, teman-teman bisa masuk. Kita menarik ya si apa ini kalau lihat dari middle bandnya. Dia begitu breakout dia bagus, sempat ketahan, begitu breakdown dia jelek. Nah sekarang lagi ketahan, itu ya. Oke, sekarang kita masuk saham ke-10 yaitu GJTL, Gajah Tunggal. Nah, kita masuk di saham-saham yang value transaksinya kecil. Nah, hari terakhir dia cuma 3,5 miliar. Jadi teman-teman lebih hati-hati ya kalau masuk di saham yang kurang liquid kayak gini. Karena apa? Karena saham yang kurang liquid pastinya untuk masuk juga susah, untuk keluar juga susah. Risikonya lebih gede. Jadi lebih hati-hati, parameter untuk exit maupun entry-nya diperketat lagi. Nah, jadi harus benar-benar ngikutin skenario ini ya. Nah, yang menarik dari Gajah Tunggal, walaupun dia value-nya kecil, dia masuk consumer cyclical, sektornya lagi oke, walaupun sektor si sahamnya sendiri cycle-nya kurang oke, speed-nya lumayan, power-nya lumayan, dia keluar sinyal spekulatif buy 2 hari terakhir. Netbasnya, nah ini bandarmologinya oke nih, hijau-hijau, berarti cukup konsisten di akumulasi, tapi kecil-kecil. Dan dia udah masuk fase akumulasi dari 7 Mei. Ya.
Dan ini nih yang pentingnya, teman-teman bisa masuk gajah tunggal ini kalau dia breakout awan kumu. Jadi benar-benar diperhatikan awan kumu ini, karena sahamnya tadi kurang liquid, jadi harus sakit dia breakout baru masuk. Kalau belum breakout atau belum closing di atas ini, jangan masuk gitu. Lebih baik nunggu dia sampai closing juga boleh gitu. Nah, dia dilupakan saham ini kalau dia breakdown dari awan kumu ini. Dari awan kumu ini nilainya berapa ini? 867 sekitar itu ya. Sorry. Nih, Senko SPNP 825 yang garis putus-putus merah ini. Breakdown itu lupakan. Dah. Saham ke-11 TOYS, saham Toys. Ini juga value-nya lebih kecil lagi, cuma 2,24, bahkan average mingguannya 3,65 miliar doang. Dan sahamnya turun terus ini. Nah, tapi apa sih yang menarik? Dia salah satunya masuk sektor konsumer cyclical. Dan Seika Speed Power ini juga lagi hijau-hijau nih, bagus-bagus. Dibanding GCTL tadi, ini lebih oke ya. CSP-nya nih. Dan dia keluar sinyal spekulatif 4 hari terakhir. Terus kita lihat netbasnya. Dia masuk akumulasi dari 2 bulan Mei. Dan 2 hari terakhir dia akumulasi juga. Cukup lumayan lah ya, sampai 1 rasionya. Itu lumayan. Nah, kapan sih bisa masuk di Toys ini? Tapi sebelum masuk, kita ini lihat supportnya di 143 ini. 140 supportnya. S1 ini. Jadi kalau breakdown ini turun di bawah itu udah lupakan gitu. Nah, teman-teman bisa masuk di saham ini kalau apa? Kalau dia breakout middle band. Cukup jauh ini. Di 182. Jadi nilainya closingnya di 154. Minimal masuknya kalau dia udah di atas 182. Cukup jauh karena memang sahamnya lagi downtrend parah juga, dan juga non liquid juga, kurang liquid gitu. Jadi lebih hati-hati, harus benar-benar dia kalau udah breakout baru masuk. Oke, saham ke-12 yaitu Kino. Kino ini juga kurang liquid, cuman 1,57 juga, tapi dia cycle-nya lagi oke, walaupun sektornya lagi melemah ya, konsumer non cyclical. Speednya oke juga, powernya kurang. Terus bandar homologinya juga kurang, distribusi walaupun hari terakhir dia hijau, akumulasi ya, tapi fasenya overall masih distribusi. Apa sih yang menarik dari ini? Salah satunya yaitu cuma satu doang sih yang bikin menarik, dia ada divergensi di sini. Segitiga biru ini artinya divergensi stokastik. Jadi ada divergensi positif dari indikator stokastik, dimana sebelumnya ada divergensi juga dan dia naik gitu. Ya, ini jadi salah satu faktor lah, tapi karena sahamnya kurang liquid, jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, saham ini jelek kalau dia breakdown dari supportnya yaitu di 2060. Mengambil aja 2050 yang lebih banyak lagi lah ya. Jadi breakdown ini jelek dah, bisa di skip. Nah, Kino ini teman-teman bisa masuk kalau dia breakout di 2317. Nah, ini minimal, ini agak jauh memang. Ini syarat ketatnya di sini nih. Dia harus kembali lagi di atas si middle band ini baru boleh masuk. Overall dia di bawah terus, walaupun sempat naik bentar, breakdown lagi dan dia di bawahnya. Oke, itu Kino. Terus saham ke-13 yaitu BJPR. Ini juga kurang liquid juga nih, 4,32 ya, tapi lumayan lah, 4,32 miliar. Yang menarik dari saham ini yaitu dia muncul sinyal spekulatif buy salah satunya. Walaupun dia di sektor finance gitu kan, tapi dia cycle si sahamnya sendiri oke, speednya juga oke, powernya juga oke. Nah, sektornya lagi kurang memang. Terus, nah ini dia nih, netbasnya juga lumayan nih, dia akumulasi di 18 Mei. Dan 2 hari kemarin juga akumulasi. Itu walaupun nilainya lumayan sih nilainya ya, ada 2 hari kemarin di atas 1, hari terakhir kurang dari 1. Tapi oke lah, dia fasenya akumulasi. Nah, si BJBR ini dia kurang oke kalau dia nanti turun dan breakdown dari 1300. Kapan boleh masuk di BJBR ini? Minimal dia kalau breakout dari middle band.
lagi-lagi middle band ya. Ini indikator, salah satu indikator andalannya PT Spot juga, indikator pendukungnya. Jadi di harga 1419. Hari terakhir hari Jumat dia sedikit reject dari middle band ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa indikator ini cukup resist terhadap saham ini. Jadi di atas middle band baru oke, baru dipertimbangkan untuk masuk. Berikutnya saham ke-14 yaitu ASRI. Nah, ASRI ini masuk sektor properti yang lagi kurang oke, tapi sahamnya lumayan. Cycle speed powernya hijau-hijau semua. Walaupun cycle sektornya kurang, tapi cycle si sahamnya lagi lumayan. Hijau-hijau semua, lagi oke lah ya. Nah, dia belum keluar sinyal apa-apa. Dan juga, nah ini bandara homologinya, walaupun dia fasenya distribusi, masih distribusi, tapi 2 hari terakhir kemarin, 2 hari berturut-turut dia diakumulasi. Dengan rasio yang lumayan di atas 1, hari terakhir di bawah 1, tapi 2 hari berturut-turut. Nah, si ASRI ini supportnya ada di 166. Jadi di breakdown di bawah ini, silahkan lupakan. ASRI ini kelihatan ya dari sini dia downtrend, dan teman-teman bisa masuk minimal kalau dia breakout 194, itu minimal nih. Ini resist terdekat. Jadi kalau dia breakout dari ini, dah bisa dibilang dia fase downtrendnya udah berakhir. Gitu. Jadi ini indikasi yang cukup oke. Nah, itu ada 14 saham yang sudah kita bahas. Teman-teman bisa catat, bisa ikutin rules yang saya sebutkan tadi sebagai trading plan-nya juga. Jadi jangan buru-buru masuk di saham, jangan buru-buru membuka suatu posisi entry kalau dia belum konfirmasi suatu indikator. Kita ingat bahwa kondisinya IHSG lagi kayak gitu. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi, kita bertemu lagi minggu depan. Salam profit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe.